Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Tentu dalam Alkitab selalu menjelaskan tentang sesuatu yang harusnya kita pahami, buat kita mengerti dan kita harus lakukan bersama-sama. Demikian juga dengan manfaat-manfaat apa saja yang dapat melatih kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang mendengarkan saja, tapi kita menjadi orang-orang yang melakukan akan firman Tuhan. Nah, dalam beberapa waktu kita akan melihat bagaimana faedah atau manfaat dari menolong sesama. Saya percaya ini bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi lebih daripada itu merupakan panggilan ilahi buat saya dan saudara sebagai orang percaya untuk bangkit menjadi orang-orang yang gemar melakukan. Bukan hanya gemar untuk memahami dan mengerti saja, tapi kita akan gemar melakukannya bagi hidup kita. Dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua, Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat-sahabat saya, ada beberapa hal yang menarik yang kita akan coba pelajari tentang faedah atau manfaat dari kita menolong sesama kita. Yang pertama, saya melihat bahwa hal ini itu menyenangkan akan hati Tuhan. Menolong adalah wujud nyata bagaimana ketaatan kita kepada kasih Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana sikap hati kita yang baik sebagai orang percaya. Dan Tuhan berkenan ketika Anda dan saya itu mengembangkan kepedulian kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita hari ini. Dan dasar Alkitab untuk Anda melakukannya adalah dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, luar biasa ini firman Tuhan. Seringkali ayat ini kita mendengar, membaca, tapi bagaimana keadaan sesungguhnya ketika kita berada di dalam area itu? Apakah kita gemar menolong? Apakah kita gemar membantu? Semua kembali kepada kehidupan kita. Tentu firman Allah ini merupakan anjuran buat kita, bukan hanya dipahami, tapi kita lakukan. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, menolong itu wujud ketaatan kita dari firman Allah ini. Ketika Anda melihat orang yang kekurangan, kita membantu dengan sukacita, dengan tanpa pamrih. Ketika Anda melihat orang yang kesusahan, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Dan hal demikian itu menyenangkan akan hati Tuhan. Saya percaya bahwa dasar-dasar firman Allah ini akan memberikan fondasi yang kuat untuk Anda. Mengapa saya akan menolong orang lain? Kenapa saya harus membantu orang lain? Ternyata berkat yang pertama adalah hal demikian berkenan atau menyenangkan akan hati Tuhan. Yang berikutnya saya melihat bahwa ini adalah wujud, saudara. Ini adalah wujud dari kasih Kristus. Kasih tidak berhenti di kata-kata saja. Saat kita menolong, kita sedang mempraktekkan kasih Kristus dalam tindakan yang nyata. Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, inilah mengapa kita harus mempraktekkan kasih itu atau mempraktekkan dari kebenaran itu, karena itu adalah perintah Tuhan. Wujudnya dalam sebuah tindakan. Bagaimana kasih Kristus itu dapat tersampai kepada orang banyak ketika Anda mewujudkannya dalam sebuah tindakan. Kasih bukan hanya berhenti di bibir saja, bukan hanya sebuah kata-kata yang indah, uraian kata-kata yang bagus, uraian kata-kata yang begitu menarik perhatian, bukan hanya berhenti sampai di sana. Saya tahu ada beberapa mungkin di antara kita menjadi orang-orang yang baik dalam menyusun kata-kata, motivasi hal yang baik dalam motivasi kepada orang lain, itu hal yang baik, saudaraku. Tapi saya mendorong kepada semua kita, jangan hanya berhenti di kata-kata yang baik saja, bukan hanya di susunan kata yang bagus yang orang bisa diberkati dan mengerti saja, itu hal yang baik. Tapi yuk bersama-sama kita mengembangkan lebih dalam lagi, masuk dalam area sebuah tindakan. Saat kita menolong, kita sedang mempraktekkan dari kasih Kristus. Jadi semua hal yang kita pahami itu lanjutkanlah dalam sebuah tindakan.
Ya, bukan hanya dalam pemikiran saja. Lanjutkanlah dalam sebuah tindakan. Kita ada ruang, kita ada kesempatan, kita ada waktu untuk mengaplikasikan semua firman yang kita pahami. Karena dasarnya adalah marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, bukan hanya dengan bibir lidah kita saja, tapi dengan sebuah tindakan perbuatan yang keluar dari hati yang mengasihi akan Tuhan. Itulah wujud dari kasih Kristus itu. Tuhan menolong kita semuanya. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman yang bisa kami dengar hari ini. Kami percaya firman-Mu kuat akan menolong kami semua. Firman-Mu akan membantu kami untuk melakukan sebuah tindakan perbuatan, membantu, menolong sesama kami yang membutuhkan. Tuhan tolong kami semua supaya kami menjadi orang yang gemar untuk mengembangkan setiap kasih, setiap perbuatan baik, karena kami tahu Tuhan itu wujud kasih Kristus yang tersampai kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati apapun yang bisa kami sentuh dalam hidup kami. Sepanjang kami hidup, sepanjang kami punya usia dalam bumi ini, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, yang sesungguhnya. Dalam berkat nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.